Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Kurniatik. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi ini saya akan menjelaskan materi mengenai trayek pH dan penggunaan indikator. Berikut video penjelasannya. Nilai pH suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Penentuan pH digunakan dengan beberapa larutan indikator yang mampu menunjukkan perubahan warna berbeda jika pH atau kekuatan asamnya berbeda. Larutan indikator adalah larutan kimia yang disintetis dari larutan lainnya sehingga dapat memberi perubahan warna berbeda pada trayek pH tertentu. Pengertian trayek pH indikator tentang pH yang menyebabkan indikator berubah warna disebut dengan trayek pH. Bila pH di bawah trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna asamnya. Bila pH di atas trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna basa. Contoh trayek pH indikator larutan asam dan basa, beberapa zat atau senyawa yang dapat digunakan sebagai indikator misalnya metil jingga yang akan berwarna kuning jika pH lebih besar dari 4,4 sehingga dapat mendeteksi asam lemah dan asam kuat, dan fenolftalin yang berwarna merah jika berada dalam lingkungan basa kuat. Indikator universal merupakan berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal akan memberikan perubahan warna berbeda pada setiap pH suatu larutan. Indikator universal disebut juga kertas indikator universal karena indikator universal berbentuk kertas. Berikut ada contoh soal dari materi ini. Perhatikan data hasil percobaan terhadap pH larutan sebagai berikut. Larutan berubah warna menjadi merah ketika ditambah metil merah. Kedua, ketika ditambahkan indikator brimtimol biru, larutan menjadi kuning. 3, larutan tak berwarna saat ditambahkan fenolftalin. Diketahui indikator sebagai berikut. Metil merah atau MM dengan pH 4,2 sampai 6,3 berwarna merah sampai kuning. Brimtimol biru BTB dengan pH 6,0 sampai 7,6 berwarna kuning sampai biru. Kemudian indikator fenolftalin atau indikator PP dengan pH 8,3 sampai 10,0 dengan tak berwarna atau warna merah. Tentukan perkiraan pH larutan tersebut. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, untuk menentukan rentang pH larutan ditambah MM menjadi merah ini artinya larutan cenderung asam, maka pH larutan lebih kecil atau sama dengan batas minimum trayek pH. Metil merah pH larutan kurang dari 4,2 batas minimum trayek pH MM. Kemudian jika ditambah BTB menjadi kuning artinya larutan cenderung asam, maka pH larutan lebih kecil atau sama dengan batas minimum trayek pH BTB. pH larutan kurang dari 6,0 ditambah PP menjadi tak berwarna artinya larutan cenderung asam, maka pH larutan lebih kecil atau sama dengan batas minimum trayek pH PP, sehingga pH larutan kurang dari 8,3. Nah teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi trayek pH dan penggunaan indikator. Semoga teman-teman semuanya paham akan penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.